Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak Ustaz yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita telah dapat melanjutkan pembelajaran kita untuk video kali ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Ustaz sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ustaz akan menyampaikan nasihat kepada antum semua dari sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya orang Islam yang baik itu adalah yang orang Islam lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Nah, dari hadis ini anak-anak Ustaz, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam berucap dan berbuat. Jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita menyinggung dan merendahkan orang lain. Jangan sampai ucapan yang keluar dari mulut kita merendahkan atau menghina orang lain. Maka ketika kita ingin berucap atau berbicara, maka pilihlah kata-kata yang baik untuk disampaikan. Begitu juga dengan perbuatan kita atau tangan kita, yang artinya di sini juga termasuk ya, tangan kita adalah tulisan yang kita buat. Nah, kata para ulama ya, tulisan dengan lisan itu hukumnya sama. Maka ketika anak-anak Ustadz membuat ya tulisan misalnya di media sosial ataupun antum berkomentar di media sosial, maka antum harus memikirkan baik-baik apa yang akan antum tulis tersebut. Jangan sampai yang antum tulis itu akan merendahkan atau menghina orang lain, maka nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, mungkin itu sedikit nasihat dari Ustadz kepada antum semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan antum masing-masing. Baik anak-anak Ustadz, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang lalu, yaitu tentang salah satu dari rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang penerapan iman kepada hari akhir dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun penerapan ataupun aplikasi dari iman kepada hari akhir ini dalam hidup kita sehari-hari, diantaranya yang pertama, senantiasa melakukan amal soleh dengan ikhlas. Nah, ini penerapan ataupun aplikasi seseorang yang meyakini akan adanya hari akhir. Maka yang akan dia lakukan dalam kehidupannya adalah senantiasa melakukan amal soleh dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya anak-anak Ustaz, kita beramal saleh benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas,
bukan karena riya atau ingin dilihat oleh manusia ataupun ingin mendapatkan pujian dari makhluk, tetapi kita beramal soleh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah takut untuk melakukan dosa dan maksiat. Nah, jadi orang yang meyakini akan adanya hari akhir, maka dia akan takut untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang yang beriman pada hari akhir, dia akan takut untuk melakukan maksiat dan dosa kepada Allah. Karena di akhirat kelak dia yakin setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, Ustaz, penerapan iman kepada hari akhir ini dalam kehidupan kita adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang yakin akan hari akhir, maka dia selalu berprasangka baik ataupun disebut dengan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala hal, termasuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan hamba-hambanya. Jadi setiap kita hamba Allah ini ya tergantung kepada prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila prasangka kita baik, maka Allah akan memberikan kebaikan ke dalam hidup kita. Tapi apabila prasangka kita buruk, maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Itu yang ketiga. Sedangkan yang berikutnya, yang keempat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika melakukan perbuatan dosa. Nah, jadi orang yang yakin akan adanya hari akhir, dia segera senantiasa untuk bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan di atas dunia ini. Karena tidak ada manusia ya di atas dunia ini yang tidak terlepas dari dosa, kecuali para nabi dan rasul ya yang maksum dari dosa. Tapi kita sebagai manusia biasa pasti melakukan dosa dan kesalahan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi di dalam sabdanya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan dosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, Ustaz, penerapan iman pada hari akhir dalam kehidupan kita, yaitu tidak larut dalam kehidupan dunia. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, ya maka kita tidak akan larut dengan kehidupan dunia ini, karena kita hidup ya di dunia ini tidak lama. Sebagaimana Nabi katakan ya, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit yang melewati umur tersebut. Dan banyak rata-rata pada umur 60 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ya belum sampai 60 tahun pun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka anak-anak Ustaz, jadi kita ya harus berhati-hati. Kita yang diberikan umur oleh Allah yang sedikit ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya untuk beramal soleh. Karena umur kita yang sedikit ini akan menjadi penentu di akhirat nanti ya. Maka ya, jangan kita lalai dan terlena dengan dunia yang sementara ini. Baik, itu beberapa aplikasi ataupun penerapan iman kepada hari akhir dalam kehidupan kita
sehari-hari. Baik anak-anak Ustadz, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang hikmah iman kepada hari akhir. Adapun di antara hikmah iman terhadap hari akhir ini, yang pertama adalah kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang yakin akan adanya hari akhir, dia semakin beriman, ya, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selalu berusaha berperilaku baik dan beramal soleh. Nah, jadi manusia yang beriman kepada hari akhir, dia akan selalu berusaha untuk beramal soleh karena ia sadar bahwa segala amal perbuatannya yang dilakukan di dunia ini akan mendapatkan balasan nantinya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, walaupun sekecil apapun, maka Allah akan membalasnya nanti di akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan amal keburukan walaupun sebesar biji zarrah, ya, walaupun sangat kecil, akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, hikmah iman kepada hari akhir adalah senantiasa beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari dosa dan kesalahan, maka kita selalu beristighfar, ya, mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Kalau kita bersalah kepada manusia, maka kita mohon maaf. Nah, kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera mohon ampun ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah beberapa hikmah terhadap iman kepada hari akhir. Baik anak-anak Ustadz, pada video pembelajaran ini Ustadz akan memberikan tugas ataupun soal latihan kepada antum semua tentang materi pembelajaran kita iman kepada hari akhir. Soal yang pertama, tuliskanlah 3 perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir dalam kehidupan kita sehari-hari. Soal yang kedua, apa saja hikmah iman terhadap hari akhir? Silakan anak-anak Ustadz jawab di Google Form, yang insyaallah Ustadz akan berikan link Google Formnya kepada antum semua untuk mengerjakan atau menjawab soal-soal yang telah Ustadz sampaikan tadi. Baik anak-anak Ustadz sekalian, demikianlah materi pembelajaran kita untuk video kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz semuanya bisa memahami dan menerapkan apa-apa yang telah kita pelajari pada materi kita kali ini. Dan insyaallah untuk pekan berikutnya kita akan melaksanakan PH ataupun penilaian harian untuk materi kita tentang iman kepada hari akhir. Nah, kepada anak-anak Ustadz semuanya dimohon untuk kembali mempelajari dan mengulang materi kita ini di rumah, karena
di pekan depan kita akan melaksanakan PH untuk materi kita ini. Demikianlah pembelajaran kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.